Angin malam yang menerobos melalui celah jendela gudang tua itu terasa menusuk sampai ke tulang. Aku, ARSA, menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena getir yang merasuk dalam. Di tanganku, selembar surat kabar lokal terlipat rapi. Mataku menatap tak percaya pada kolom kecil di sudut halaman. ARSA Mahendra dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Sebuah nama, sebuah pernyataan, dan sebuah kepalsuan yang kutulis sendiri. 10 tahun. Dua kata itu bergema dalam kepalaku, membawa serta seluruh kenangan pahit yang kubenci untuk diingat, namun tak pernah bisa kulupakan. 10 tahun sejak aku, anak bungsu, dianggap sebagai noda, kegagalan, dan aib bagi keluarga Mahendra yang terpandang. Ayah, Handoko Mahendra, adalah seorang pengusaha sukses dengan nama yang disegani di kota ini. Tapi kesuksesannya itu seperti tembok tinggi yang memisahkannya dari anaknya sendiri. Baginya, aku bukan ARSA. Aku adalah sebuah proyek yang gagal. Sejak kecil, yang kudengar bukan pujian, tapi sindiran. Kamu harus seperti kakakmu, Rendra. Lihat, nilainya selalu sempurna. Atau, jangan bermimpi jadi seniman, ARSA. Itu pekerjaan sampah. Kamu harus masuk fakultas ekonomi, lanjutkan bisnis keluarga. Ibuku, Sari, bagaikan bayangan yang tak bersuara. Dia selalu ada, tapi kehadirannya tak memberi kehangatan. Dia lebih memilih diam, mengikuti setiap keputusan ayah, takut kehilangan kemewahan yang sudah dinikmatinya. Aku yakin dia mencintaiku, dalam diamnya, tapi cinta itu tak cukup kuat untuk melindungiku dari hujan kritik ayah. Dan kakakku, Rendra. Dia adalah anak emas, bintang yang selalu bersinar terang. Setiap prestasinya adalah paku lain yang menancap di peti mati harga diriku. Dia pandai menjilat, selalu tahu apa yang diinginkan ayah, dan tak segan menginjakku untuk membuat dirinya tampak lebih tinggi. Aku masih ingat, saat usiaku 15 tahun, lukisanku yang kupersembahkan untuk ulang tahun ayah dia ejek di depan tamu-tamu penting. Coret-coretan anak TK, bisiknya, dan ayah tertawa kecil, merestui penghinaan itu. Puncaknya adalah 10 tahun yang lalu, saat aku berusia 19 tahun. Aku memberanikan diri mengatakan bahwa aku diterima di sekolah seni di ibu kota, sebuah pencapaian yang kubanggakan. Tanggapannya bukanlah pelukan, bukan ucapan selamat. Itu adalah ledakan. Bodoh. Sekolah seni? Apa yang bisa kau hasilkan dari itu? Jadi pengemis di jalanan? Hardik ayah, matanya menyala-nyala. Tapi, ayah, ini passionku, belaiku, suaraku gemetar. Passion? Passion tidak akan memberimu makan. Kau pikir hidup ini soal mengikuti passion? Ini soal uang, soal nama baik. Kau tidak akan mendapat sepeser pun dariku jika kau nekat. Malam itu, di tengah teriakan ayah, tatapan ibuku yang menghindar, dan senyum sinis Rendra, aku memutuskan pergi. Aku keluar dari rumah megah itu hanya dengan sebuah ransel berisi pakaian seadanya, tabungan receh, dan luka yang dalam di hati. 10 tahun berikutnya adalah perjuangan keras. Aku hidup dari gubuk sewaan ke gubuk sewaan lainnya, bekerja serabutan sambil tetap mengejar mimpiku di dunia seni. Aku pernah jadi pelayan kafe, kurir, bahkan membersihkan kandang kuda demi bertahan hidup. Rasanya seperti neraka, tapi lebih baik daripada tinggal di rumah yang bagai istana es bagiku. Seiring waktu, dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan, bakatku mulai diakui. Lukisanku laku terjual, awalnya dengan harga murah, lalu semakin tinggi. Aku bahkan berhasil membuka galeri kecil-kecilan di sebuah kota yang jauh dari kampung halaman. Aku tidak menjadi kaya raya, tapi aku mandiri, bahagia dengan jalanku sendiri. Nama, ARSA Mahendra, kutinggalkan. Aku menjadi Ara, seorang seniman independen yang identitas aslinya sengaja kubuang. Namun, rasa penasaran dan sakit hati itu tak pernah benar-benar pergi. Setiap Natal atau Tahun Baru, saat melihat keluarga lain berkumpul, dadaku terasa sesak. Apakah mereka pernah mencariku? Apakah mereka menyesal? Atau jangan-jangan, mereka justru lega karena si aib telah pergi? Hingga pada suatu sore, 3 bulan yang lalu, aku secara tak sengaja bertemu dengan seorang teman lama yang masih tinggal di kota kelahiranku. Dari dialah kudengar kabar bahwa bisnis ayah semakin besar. Rendra kini menjadi direktur utama, dan mereka hidup dalam kemewahan yang semakin menjadi. Tak satu pun dari mereka yang pernah menyebut namaku. Aku benar-benar telah terhapus. Dan disitulah, sebuah ide gila muncul.
Sebuah rencana yang akan kuanggap sebagai mahakaryaku. Sebuah pertunjukan terakhir untuk keluarga yang telah menguburku dalam hidup. Aku akan memalsukan kematianku. Aku tahu ini ekstrim, mungkin tak bermoral, tapi rasa ingin tahuku mengalahkan segalanya. Aku ingin melihat, dengan mataku sendiri, apa reaksi mereka ketika mendengar aku mati. Apakah akan ada sedih, penyesalan, atau yang ada justru keributan berebut harta warisan yang bahkan tak pernah kuminta? Dengan bantuan seorang teman dekat yang juga seorang peretas handal, kami menciptakan jejak digital yang meyakinkan. Sebuah laporan kecelakaan fiktif di sebuah jalan tol, korban tewas mengenakan identitas ARSA Mahendra. Kami memasukkan berita kecil ke koran lokal, memastikan hanya mereka yang benar-benar mencari yang akan menemukannya. Dan sekarang, di sini aku berdiri, di gudang tua yang berhadapan langsung dengan rumah masa kecilku yang megah itu. Aku memakai pakaian tua, topi baseball, dan kacamata hitam. Aku adalah hantu yang kembali, tak terlihat, siap menyaksikan drama kehidupan nyata. Hari-hari pertama setelah berita itu beredar, tak ada yang terjadi. Rumah itu tetap tenang, lampunya terang benderang, mobil-mobil mewah masih hilir mudik. Apakah mereka belum melihatnya? Atau mereka melihatnya dan tak peduli? Hingga pada hari ketiga, sesuatu terjadi. Seorang kurir mengantarkan sebuah amplop coklat tebal. Aku melihat dari teropong kecilku, ibu yang menerimanya. Wajahnya tampak pucat saat membaca isi amplop itu, sebuah kliping koran berita kematianku yang kukirim secara anonim. Dia berjalan terhuyung-huyung masuk, dan tak lama kemudian, teriakan keras memecah keheningan siang. Teriakan ayah. Aku bisa membayangkan kemarahannya. Bukan karena kehilangan, tapi karena aibnya. Anaknya yang gagal, ternyata mati sebagai seorang nobody. Dan itu tercatat di koran. Malamnya, sebuah mobil BMW hitam, mobilnya Rendra, meluncur kencang masuk ke halaman. Inilah saatnya. Aku menyiapkan perekam suara dari telepon genggamku, menyalakannya, dan mengarahkannya ke rumah itu. Jendela perpustakaan di lantai dasar terbuka, dan dari sanalah suara-suara itu akan kudengar. Aku melihat siluet 3 orang di ruangan itu. Ayah yang tegap dengan bahu kekarnya, ibu yang duduk merosot di sofa, dan Rendra yang berdiri dengan tangan di pinggang. Bodoh! Anak itu benar-benar pembawa sial sampai akhir hayatnya. Suara ayah menggelegar, meski agak redup karena jarak. Mati saja dia membuat masalah. Sekarang namaku tercatut di koran karena berita kematian yang memalukan. Tenang, ayah. Suara Rendra terdengar dingin dan terukur. Ini justru bisa menjadi berkah terselubung. Berkah? Apa maksudmu? Tanya ayah. Suaranya masih penuh amarah. Dia sudah lama hilang, statusnya tidak jelas. Dengan adanya berita kematian resmi ini, kita bisa mengajukan surat kematiannya ke pengadilan. Proses administrasi atas namanya bisa kita tutup. Dan yang paling penting, Rendra membuat jeda dramatis. Warisan. Jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Ini dia. Ini yang kutunggu. Ibu hamil saat menikah dengan ayah, bukan? Lanjut Rendra. Aku bisa membayangkan wajah ibuku yang semakin pucat. Kakek dari pihak ibu, dalam wasiatnya, mewariskan sebidang tanah dan saham di perusahaan lama untuk ARSA secara khusus, karena dia cucu pertama dari darah ibu. Dulu kita tidak bisa klaim karena status ARSA yang hilang, bukan mati. Sekarang, kita bisa klaim semuanya. Ayah menyelesaikan kalimat Rendra, nadanya berubah dari marah menjadi penuh perhitungan. Tanah itu nilainya miliaran sekarang. Dan saham-saham itu. Persis, ayah. Dengan surat kematian, semua haknya beralih ke ibu. Dan dari ibu, tentu saja, akan menjadi milik kita, kata Rendra dengan nada penuh kemenangan. Aku merasa mual. Mereka bahkan tidak menyempatkan 1 menit pun untuk berduka. Tidak ada isak tangis, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah perhitungan bisnis yang dingin atas kematian. Tanah warisan kakek dari pihak ibu, aku bahkan tak pernah tahu tentang itu. Ternyata, ada sesuatu yang menjadi milikku, sesuatu yang mereka incar selama ini. Aku tidak tega. Suara ibu akhirnya terdengar, lemah dan penuh air mata. Dia anakku, dia. Dia adalah pengkhianat keluarga, ibu, sergah Rendra tanpa ampun. Dia memilih pergi dan mempermalukan kita. Sekarang, dengan kematiannya, dia akhirnya bisa memberi manfaat bagi keluarga ini. Itu satu-satunya hal berguna yang pernah dia lakukan.
Kata-kata itu seperti pisau yang menancap ulang di lukaku yang lama. Aku menggigit bibirku sampai berdarah untuk menahan amarah dan rasa sakit yang meluap. Bahkan dalam kematianku, mereka masih melihatku sebagai aib, sebagai komoditas. Aku setuju dengan Rendra, kata ayah dengan suara final. Besok aku akan hubungi pengacara untuk mengurus surat kematian dan proses klaim warisan. Jangan ada yang bocor ke media. Kita harus tutupi ini rapat-rapat. Pemakaman? Kita bisa bilang jenazahnya sudah dikremasi demi alasan praktis. Tidak perlu upacara yang ribet. Aku mematikan perekam suaraku. Tanganku gemetar. Aku telah mendapatkan bukti yang kuinginkan. Sebuah rekaman yang berisi kebenaran busuk tentang keluarga yang kutinggalkan. Mereka bukan hanya mengabaikanku dalam hidup. Mereka merayakan kematianku sebagai sebuah peluang finansial. Duduk bersandar di dinding gudang yang dingin, aku menatap rumah megah itu. Cahayanya tampak begitu terang, begitu indah dari luar, tapi aku tahu, di dalamnya ada kegelapan yang lebih pekat dari malam ini. Rencanaku berhasil. Aku telah menyaksikan keributan mereka berebut harta. Tapi kenapa di balik rasa puas yang menusuk ini, ada rasa hampa yang begitu dalam? Seolah-olah, dengan membuktikan bahwa mereka memang monster, aku justru kehilangan secercah harapan terakhir yang selama ini kusimpan. Harapan bahwa mungkin, di suatu tempat di hati mereka, masih ada cinta untukku. Aku berdiri, membereskan barang-barangku. Petualanganku di sini sudah selesai. Aku akan kembali menjadi Ara, sang seniman, dan meninggalkan ARSA Mahendra untuk selamanya di kuburan fiktifnya. Tapi sebelum pergi, satu tekad baru tumbuh dalam hatiku. Mereka tidak akan mendapatkan warisan itu dengan mudah. Aku masih hidup, dan selama aku masih bernafas, aku akan pastikan bahwa kemenangan pahit yang mereka rasakan malam ini tidak akan pernah mereka nikmati. Ini bukan lagi tentang pengakuan atau cinta. Ini tentang keadilan. Dan permainan baru saja dimulai.